Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurfiandari, staf Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai menyiapkan Pantiwerda dalam menghadapi infeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat yang seluruhnya didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia tahun anggaran 2020. Baik, saya akan mulai penjelasan saya dengan yang pertama memberikan apresiasi pada seluruh petugas yang ada di Pantiwerda saat ini. Terima kasih atas kerja ikhlas, kerja luar biasa dari Bapak Ibu yang selama ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, ini adalah 4 poin yang akan saya jelaskan dalam materi kali ini mengenai yang pertama, pentingnya pencegahan COVID-19 di Pantiwerda, yang kedua mengenai COVID-19 itu sendiri, yang ketiga adalah hal yang paling penting dalam materi ini, yaitu strategi pencegahan COVID-19 di Pantiwerda. Dan yang terakhir mengenai alat pelindung diri bagi pemberi layanan pada lansia di Pantiwerda. Baik, kita akan mulai saja dengan poin pertama. Bapak Ibu sekalian, lansia adalah kelompok paling berisiko terinfeksi dan mengalami gejala berat dari COVID-19. Hal ini tentu telah kita ketahui bersama, sehingga menjadi kewajiban kita untuk melakukan pencegahannya. Di seluruh dunia yang mengalami pandemi, kasus meninggal terbanyak karena infeksi COVID-19 adalah lanjut usia. Lansia memiliki komorbiditi atau penyakit penyerta yang dapat memperberat bila terjadi infeksi COVID-19. Dari beberapa berita yang kami dapatkan, di sebuah nursing home di Pennsylvania, Amerika, saat ini 100% lansianya terinfeksi COVID-19. Dan hampir semua petugas, termasuk perawatnya, mengungkapkan keinginan untuk berhenti bekerja karena kurangnya dukungan moral dan alat pelindung diri. Tentu hal ini sangat kita sayangkan bersama. Satu kasus lagi yang ingin saya sampaikan di Kanada, disebutkan bahwa setiap hari ada 3 orang lansia yang meninggal dunia diakibatkan terinfeksi coronavirus. Sekarang kita akan memasuki poin kedua, kita akan mengenal lebih jauh mengenai COVID-19. Saya yakin Bapak Ibu semua tentu sudah membaca dari berbagai media yang ada saat ini mengenai virus ini. Sedikit mengulang, COVID-19 merupakan singkatan dari CO berasal dari corona, V itu virus, D untuk disease atau penyakit, dan 19 menunjukkan tahun ditemukannya penyakit ini, yaitu tahun 2019. Sehingga COVID-19 adalah Coronavirus Disease 2019 atau penyakit akibat virus corona tahun 2019. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Jenis virus ini adalah virus yang sama dengan penyebab infeksi flu burung, MERS, dan SARS. Kasus pertama COVID-19 dinyatakan terjadi di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019. Dan di Indonesia sendiri, seperti kita telah ketahui, bahwa COVID-19 dinyatakan pertama kali terinfeksi pada 2 orang warga kota Depok, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Bagaimana penyebaran COVID-19? COVID-19 dapat saja terinfeksi melalui kontak langsung dari orang ke orang ataupun kontak dengan benda yang mengandung virus. Kontak orang ke orang melalui droplet atau air liur yang terpercik keluar dari orang yang positif COVID-19 pada saat bicara, batuk, ataupun bersin.
Selain itu, berdekatan atau kontak langsung dengan orang yang positif juga dapat menyebabkan kita terinfeksi. Sangat memungkinkan infeksi COVID-19 terjadi apabila kita menyentuh benda-benda yang permukaannya terdapat virus. Setelah itu, tangan kita menyentuh bagian muka, hidung, mulut, dan mata sehingga virus masuk ke dalam tubuh. Apa tanda dan gejala virus COVID ini? Gejala akan muncul setelah 2-14 hari terinfeksi. Itu sebabnya untuk memastikan kita tidak memiliki infeksi COVID, kita diminta untuk melakukan isolasi selama 14 hari. Namun, rata-rata paling banyak gejala mulai muncul pada hari keempat virus masuk. Gejala umum yang sering terjadi adalah demam dengan suhu normal orang dewasa 36,5 sampai dengan 37,5, sehingga lebih dari 37,5 dianggap demam. Gejala selanjutnya yaitu batuk, tenggorokan kering, napas pendek dan sesak napas, lemah, otot terasa pegal-pegal. Bapak Ibu sekalian, gejala umum ini seringkali tidak dialami oleh lansia. Seperti kita ketahui bersama, lansia mengalami penurunan fungsi hipotalamus sehingga terganggu sistem termoregulasinya. Demam mungkin saja tidak muncul pada infeksi COVID di lansia. Lansia lebih beresiko terinfeksi COVID-19. Kenapa? Karena lansia memiliki usia di atas 60 tahun, memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan satu lagi, lansia adalah orang yang memiliki kekebalan tubuh menurun. Sehingga lansia digolongkan kelompok rentan untuk terinfeksi COVID-19. Kita masuk kepada strategi pencegahan. Poin penting dari penjelasan saya kali ini. Ada 5 strategi yang di sini saya akan sampaikan untuk pencegahan COVID-19 khusus untuk lansia di Pantiwerda. Yang pertama, strateginya adalah pastikan kita mencegah COVID-19 masuk ke dalam panti. Yang kedua, identifikasi lebih dini adanya infeksi. Yang ketiga, lakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang keempat, kaji kecukupan suplai alat pelindung diri. Dan yang terakhir, identifikasi dan kelola penyakit berat. Kita akan mulai satu persatu, strategi demi strategi. Stop. Pastikan kita mencegah pengunjung untuk memasuki area panti tanpa izin. Ini harus kita lakukan demi menjaga keselamatan para lansia. Kenapa kita perlu mencegah COVID-19 masuk ke Pantiwerda? Yang pertama, cegah masuk seluruh pengunjung masuk ke panti kecuali alasan penting seperti kondisi menjelang ajal. Jadi, pengunjung yang datang terkait dengan kondisi genting diperbolehkan. Selain itu, pengunjung tidak boleh masuk ke panti. Yang kedua caranya adalah dengan membatasi pekerja volunteer, seperti teman-teman yang membantu untuk kegiatan spiritual keagamaan, kreasi, dan juga kurangi pekerja yang bukan utama, konsultasi psikolog, fisioterapi, atau mungkin ada juga konsultan-konsultan lainnya. Batalkan kegiatan yang mengundang orang dari luar, ataupun kegiatan yang membawa lansia keluar panti. Untuk lansia yang perlu layanan kesehatan rujukan, pastikan mereka menggunakan masker
dan berikan pengertian pada mereka bahwa pada saat ini adalah masa pandemi. Bila memungkinkan, konsultasikan secara online kepada rumah sakit untuk lansia yang memerlukan pengobatan lebih lanjut. Komunikasikan pada lansia dan keluarganya. Berikan informasi pada keluarga, terutama ini untuk panti werda swasta yang hampir seluruh lansianya memiliki keluarga. Ya, berikan informasi pada keluarga tentang larangan mengunjungi panti selama masa pandemik melalui surat, telepon, ataupun email. Mereka boleh datang ke panti, tidak boleh datang ke panti, kecuali pada kondisi yang sangat genting. Fasilitasi komunikasi jarak jauh melalui video call. Yang ketiga, berikan informasi di gerbang tentang larangan pengunjung untuk masuk ke panti. Dan tentunya, dengan kita membatasi kunjungan, kita harus memberikan informasi secara rutin pada keluarga kondisi lansia. Lakukan komunikasi secara terbuka. Pengunjung yang diperbolehkan masuk, pastikan mereka melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum memasuki panti. Mereka wajib menggunakan masker, pastikan bila menggunakan masker medis, mereka perlu menggunakan 2 lapis atau menggunakan masker kain, berarti memerlukan 3 lapis. Pengunjung yang masuk dibatasi pergerakannya, hanya boleh mengajak bicara lansia yang akan dikunjungi. Mereka tidak boleh datang ke wisma lain dan berbicara pada lansia yang bukan dituju. Selanjutnya, kita juga perlu memberikan edukasi pada lansia dan pengunjung. Sediakan informasi tentang COVID-19 ini di panti. Poster, flyer, spanduk, itu merupakan bentuk edukasi yang bisa kita berikan baik untuk lansia maupun pengunjung. Jelaskan bahwa tindakan yang dilakukan saat ini adalah upaya melindungi para lansia, bukan karena keinginan kita menghalangi keluarga untuk menengok lansia. Berikan mereka pemahaman bahwa pengunjung dapat menjadi sumber infeksi COVID bagi lansia di panti. Sosialisasikan mengenai pencegahan COVID yang secara umum mungkin juga sudah mereka ketahui, seperti cuci tangan, physical distance atau menjaga jarak, dan pastikan mereka melakukan etika batuk dan bersin. Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu mengetahui kondisi petugas. Jadi, petugas tidak hanya terdiri dari perawat, tapi di sini saya tuliskan petugas terdiri dari perawat, pramu atau caregiver, petugas kantor, satpam, bagian dapur, dan cleaning service. Secara rutin melakukan pengkajian di awal shift bagi seluruh petugas. Apa saja yang perlu diperiksa? Yang pasti mengukur suhu tubuh. Petugas yang memiliki suhu di atas 37,5, mohon maaf, dianjurkan untuk pulang kembali dan beristirahat. Mereka juga perlu melaporkan bila mengalami gejala demam, sulit bernapas, batuk, dan sakit tenggorokan. Bila petugas sakit selama bekerja, bukan di awal shift, maka segera hentikan pekerjaan yang sedang dilakukan, pastikan mereka menggunakan masker, dan segera laporkan pada atasan langsung dan diminta untuk pulang ke rumah. Petugas harus tahu bahwa penting sekali melaporkan kondisi mereka bila mereka sakit. Jangan sampai petugas menjadi sumber infeksi bagi lansia. Institusi, mohon maaf, ini buat Bapak Ibu pimpinan Panti Werda, hendaknya memberikan kebijakan pada petugas yang melaporkan dirinya sakit untuk tidak bekerja. Tadi sudah saya jelaskan edukasi untuk lansia dan pengunjung, sekarang ada edukasi untuk petugas. Nah, yang saat ini saya lakukan merupakan bagian dari edukasi bagi petugas.
Sediakan pula akses informasi yang benar tentang COVID-19 bagi seluruh petugas. Kita berikan website yang dapat dipercaya sehingga petugas tidak mendapatkan informasi yang hoax. Informasi yang disediakan berupa pencegahan, mengontrol infeksi, dan menekankan dukungan pada perlindungan seluruh petugas. Hal ini dapat meningkatkan motivasi petugas dalam bekerja. Petugas memerlukan informasi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lansia yang diberikan layanan. Jadi Bapak Ibu, silakan mengakses informasi mengenai COVID-19 ini pada sumber-sumber terpercaya. Saya berikan contoh, misalnya covid.go.id atau koran-koran resmi seperti Kompas, Republika, ataupun detik.com. Edukasi bukan hanya petugas yang secara langsung saja memberikan layanan pada lansia, Bapak Ibu, tapi penting juga diketahui oleh layanan tambahan seperti petugas dapur, satpam, cleaning service, ataupun terapis. Kenapa? Karena dalam lingkungan di panti, seluruh petugas tambahan ini memang tidak secara langsung, tapi mereka mungkin saja selama bekerja berinteraksi dengan lansia, sehingga edukasi pun penting untuk mereka. Identifikasi dini adanya infeksi. Secara aktif, lakukan screening rutin minimal 1 hari sekali pada seluruh lansia. Mohon dibedakan, tadi untuk petugas kita perlu melakukan screening setiap shift mereka bekerja. Sedangkan untuk lansia, seluruh lansia, jadi bukan hanya untuk lansia yang sakit saja, itu perlu dilakukan minimal 1 hari sekali. Screening apa yang dilakukan? Tentunya yang pertama adalah pengukuran suhu tubuh. Bapak Ibu, sudah kita ketahui bahwa ada perbedaan suhu tubuh antara orang dewasa dengan lansia. Suhu di atas 37 derajat Celcius mungkin saja sudah menunjukkan bahwa lansia mengalami demam, sehingga perlu kita tanyakan kepada lansia keluhan-keluhan selanjutnya, seperti sakit tenggorokan, batuk, sulit bernafas, dan merasa demam. Selanjutnya, di sini dituliskan juga, lansia mungkin menunjukkan gejala yang tidak sama dengan dewasa. Yang terakhir, gejala tambahan yang mungkin muncul pada lansia adalah malaise atau rasa tidak enak badan, diare, serta pusing. Koordinasi dengan puskesmas setempat. Saya harap Bapak Ibu sudah memiliki kontak person atau nomor telepon penanggung jawab di puskesmas yang dapat dihubungi bila terjadi kasus COVID di panti. Kita harus melaporkan adanya kasus infeksi pernapasan berat yang terjadi pada lansia, bukan hanya COVID, tapi termasuk di dalamnya pneumonia. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini sesuai dengan anjuran WHO, seluruh pasien yang mengalami infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, penanganannya disamakan dengan COVID-19. Laporkan bila timbul gejala seperti COVID-19, baik pada lansia maupun petugas, dan sudah menetap lebih dari 72 jam. Jadi buat Bapak Ibu, bila merasakan demam, dan demam sudah menetap selama 72 jam, berarti hal tersebut perlu dilaporkan pada puskesmas. Berikut adalah rumah sakit rujukan COVID-19. Di sini adalah yang wilayah DKI Jakarta. Info ini saya dapatkan dari covid.go.id, website resmi milik pemerintah pusat yang menjelaskan mengenai COVID. Bapak Ibu sekalian, posisi PSTW Budi Mulya 1, baik Cipayung, Ciracas, dan Sasana Tresnawerda, Cibubur, berada di daerah Jakarta Timur. Jadi menurut saya, posisi rumah sakit rujukan COVID terdekat adalah Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto
atau yang lebih dikenal dengan Rumah Sakit Polri. Selanjutnya, strategi yang untuk mencegah penyebaran COVID di panti adalah mencegah penyebaran. Bagaimana caranya? Yang pertama, tekankan untuk menjaga jarak antar residen. Di WHO kita diminta untuk 6 inci atau kurang lebih 1,8 dibulatkan menjadi 2 meter. Batalkan semua kegiatan kelompok atau kreativitas yang ada di panti selama pandemi, termasuk kunjungan dari lembaga tertentu. Bapak Ibu, yang saya tekankan adalah kunjungannya. Tapi untuk bantuannya tentu saja masih bisa untuk diterima oleh panti. Karena selama masa pandemi tentunya kebutuhan lansia tidak berkurang. Bila terjadi infeksi COVID-19 di panti, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, seluruh penghuni panti wajib menggunakan masker, terutama petugas. Ya, kalau lansianya saja wajib, bagaimana dengan petugasnya? Bila masker medis terbatas, maka utamakan penggunaan masker medis ini hanya pada saat pemberian perawatan langsung pada lansia, seperti memandikan, perawatan luka, dan sebagainya. Yang perlu menjaga jarak bukan hanya lansia, tapi juga teman-teman petugas. Perhatikan biasanya pada saat jam istirahat kita melepaskan lelah, bercanda sesama petugas, dan melupakan physical distance. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tetap kita menjaga jarak sesama petugas walaupun pada saat jam istirahat. Masih melanjutkan bila sudah terjadi infeksi positif COVID di panti, yang perlu kita lakukan adalah segera lakukan pembatasan mobilisasi lansia hanya dalam ruangan masing-masing. Jadi tidak diperbolehkan untuk lansia berjalan keluar dari wisma. Selanjutnya, seluruh petugas harus menggunakan APD standar yang berlaku pada pasien COVID, seperti sarung tangan, kacamata Google, gaun, pakaian kedap air, pembungkus sepatu, dan penutup kepala. Jangan lupa infokan pada puskesmas terkait perlunya rapid test pada petugas dan lansia yang telah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Pastikan ketersediaan APD. Bapak Ibu, ini mungkin silahkan kita dapat bekerja sama dengan instansi penyumbang ataupun Pemda setempat. Yang kedua, bersihkan seluruh ruangan dan lingkungan dengan menggunakan desinfektan yang sesuai. H2O untuk permukaan logam, deterjen untuk kain, dan Lysol untuk permukaan padat. Jadi, kuman atau virus COVID ini akan mati Bapak Ibu dengan deterjen. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Bila tidak ada, siapkan hand sanitizer dengan kandungan alkohol 60-95% di setiap ruangan. Pastikan setiap dari lansia kita langsung mencuci tangan, apalagi bila kita berpindah pada lansia yang lain. Strategi yang selanjutnya adalah suplai alat pelindung diri. Sepertinya ini cocok untuk dilakukan oleh koordinator perawat di masing-masing panti. Silakan masing-masing koordinator untuk mengetahui berapa hari jumlah suplai APD yang saat ini dimiliki dan berapa kebutuhan APD per hari untuk di panti. Ya, ketahui berapa jumlah hand sanitizer yang saat ini dimiliki. Yang ketiga, identifikasi instansi pemberi bantuan APD dan kebutuhan lain tentunya selama masa pandemi. Bila kondisi kekurangan APD, maka seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, prioritaskan APD saat memberikan intervensi langsung pada lansia. Bapak Ibu, ini adalah rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungan. Ini adalah tingkat pertama yang menurut saya
paling cocok dilakukan untuk perawat di panti yang memberikan pelayanan langsung pada lansia. Ya, perawat dan pramu tentunya. Jadi pastikan kita semua menggunakan masker bedah 3 lapis, baju kerja, sarung tangan karet yang sekali pakai, dan jangan lupa menggunakan alas kaki yang tertutup. Ini adalah beberapa jenis masker yang dianjurkan, dan untuk kondisi Bapak Ibu sekalian, yang paling saya anjurkan adalah masker bedah. Ya, masker bedah silakan dapat menggunakan 2 atau 3 lapis. Ini adalah strategi terakhir untuk pencegahan COVID di Panti Werda, yaitu mengidentifikasi dan mengelola penyakit berat. Di panti kita harus sudah memiliki daftar lansia yang memiliki penyakit berat. Penyakit berat yang saat ini di panti diantaranya hipertensi, diabetes, dan jantung. Monitor secara rutin tiap shift untuk kondisi lansia dengan penyakit berat. Jadi untuk seluruh lansia tadi saya sampaikan cukup minimal 1 kali sehari. Tapi untuk lansia dengan penyakit berat, silakan untuk memonitor secara rutin tiap shift, bukan 1 hari sekali. Sediakan obat-obatan rutin bagi lansia dengan penyakit kronik, jangan sampai terlambat. Dan bila dibutuhkan layanan kesehatan rujukan, pastikan memiliki transportasi yang aman. Karena pada masa PSBB saat ini, kita mengalami beberapa kendala untuk transportasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikut adalah daftar pustaka. Bila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat disampaikan melalui nomor WA yang akan diinfokan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.